ANBK tahun 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf keterlambatan kami karena ada hal-hal teknis yang harus perlu kami persiapkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk acara pada sedikit berbeda, Bapak Ibu semua bisa perhatikan. Nanti kita tidak seperti biasa, mungkin akan lebih flex, akan nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kasih, supaya nanti terkait dengan ANBK kita bisa sama-sama mengetahui teknisnya, termasuk review nanti, evaluasi kemarin yang pelaksanaan di 2021, dan apa nanti yang akan kita lakukan di tahun 2022. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu, langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Malah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara rakor sosialisasi ANBK bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di Tegal kepada beliau Bapak Satyo SPD M. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu. Yang saya hormati Kasih Kependidikan SD Bapak Aan Nadi SPD beserta staf Mas Muhammad Arifin SM. Yang saya hormati segenap KWK se-Kabupaten Tegal yang barangkali hadir, juga Bapak Ibu pengawas TK SD, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Tegal atau yang mewakili, dan hadir semua yang tidak bisa satu, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi ANBK tahun 2022 secara live streaming atau secara daring, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom. Mudah-mudahan acara yang kita melalui daring ini tidak mengurangi hikmah atau isi dari ada ataupun materi dari ANBK itu sendiri. Yang kedua, salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir Allah. Amin. Bapak Ibu yang menghormati tenaga pendidik dan pendidikan se-Kabupaten Tegal, khususnya untuk jenjang sekolah dasar, ANBK adalah kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yang merupakan gerakan atau Merdeka Bangsa episode pertama yang diluncurkan tahun 2019, tapi dilaksanakan mulai tahun kemarin, yaitu tahun 2021. Alhamdulillah sudah dilaksanakan hingga pendidikan dengan cukup lancar dan hasil yang sangat menggembirakan karena apa yang dipikirkan, fasilitas yang serba kurang, ternyata Kabupaten Tegal bisa melaksanakan cukup maksimal, cukup baik. Dan ini saya berikan apresiasi semuanya kepada
segenap AWK, Bapak Ibu pengawas semuanya, dan juga kepada semua kepala sekolah SD yang telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ANBK di tahun 2021 dan yang hasilnya sangat luar biasa membanggakan kami. Dan apa yang menjadi hasil dari ANBK tahun 2021 adalah bisa kita cermati adalah melalui rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan itu juga merupakan gerakan Merdeka Belajar episode yang terkini, yang terbaru, yaitu episode yang ke-19. Itu dicanangkan sekitar 1 April kemarin 2022. Merdeka Belajar episode ke-19 adalah rapor pendidikan yang merupakan gambaran dari hasil pelaksanaan ANBK tahun 2021. Rapor itu dengan memanfaatkan belajar ID yang dimiliki oleh masing-masing guru atau kepala sekolah, bisa membuka, membaca, kemudian mempelajari di mana sisi positifnya, di mana keunggulannya, serta di mana yang titik lemahnya pelaksanaan pendidikan di sekolah panjenengan. Dan sebagai gambaran, di tingkat dinas juga ada rapornya, rapor pendidikan publik 2022 untuk dinas secara umum, yang itu berarti menggambarkan rangkuman dari keberhasilan satu pendidikan se-Kabupaten Tegal, baik SD maupun SMP dan juga PAUD. Kalau Bapak Ibu sudah membuka rapor pendidikan satu pendidikan, mungkin di sana sudah tergambar dengan jelas ada hal yang menarik, yaitu di masing-masing komponen yang juga itu menggambarkan SNP, standar pendidikan, dari mulai output maupun prosesnya. Nah ini yang bisa kita lihat di layar barangkali. Ini merupakan rapor pendidikan untuk tingkat dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Yang saya buka di sini adalah untuk jenjang sekolah dasar dan sederajat. Coba kita bersama kita amati. Nanti dikasihkan juga silakan dilihat mana yang bagus, mana yang masih lemah dan sedang. Dari sisi perwarnaan kita tahu bersama bahwa yang hijau itu berarti baik atau mencapai standar minimum, yang kuning atau kuning atau krem itu berarti sedang atau cukup, dan yang merah itu berarti ada yang kurang. Nah, dari rapor itu coba kita sawah persatu. Dari output itu kemampuan literasinya dari capaian hasil belajar itu kuning, berarti hanya cukup, ya. Secara persentase saya lihat di angkanya itu adalah 1,77, tapi di sini ternyata itu belum hijau, masih kuning, sehingga hanya taraf sedang. Ini perlu ditingkatkan lagi untuk kemampuan literasi di anak-anak didik kita. Kemudian numerasi juga sama, masih kuning. Yang bagus adalah di indeks karakter, kita sudah berkembang. Artinya karakter anak didik kita maupun karakter di dunia pendidikan di Kabupaten Tegal itu sudah cukup bagus, dan ini perlu kita pertahankan dan kita perlu ditingkatkan. Akhlak gotong royong, akhlak mulia gotong royong, mandiri, kreatif itu sudah cukup bagus di Kabupaten Tegal. Nah, cukup terarah, tapi belum hijau, berarti itu belum maksimal, belum bagus. Termasuk indeks refleksi guru, itu juga kita masih kuning, perlu juga ditingkatkan. Dan yang paling memprihatinkan adalah di rapor kita yang merah, yaitu di kepemimpinan instruksional. Ini masih statusnya terbatas. Ini berarti kepemimpinan instruksional tenaga pendidik kita belum mengacu pada visi misi sekolah.
Nah, ini sudah jelas dijelaskan di situ. Belum mendorong perencanaan, praktek dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa, dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Ini masih merah kita. Nah, inilah yang perlu kita benahi. Berarti ini lebih mengarah kepada tenaga-tenaga pendidik kita, lebih mengarah kepada kepemimpinan dari kepala sekolah, juga mungkin dari pengawasnya, juga dari KWK-nya, juga dari dinasnya. Ini semuanya andil di sana untuk kepemimpinan instruksional itu. Maka saat ini saatnya untuk kita lebih memperbaiki lagi untuk kepemimpinan ini agar tahun depan kita tidak merah lagi. Nah, ini yang perlu kita cermati dari rapor pendidikan. Sedangkan di bagian bawah, iklim pendidikan untuk keamanan sekolah juga ini masih kuning, sehingga masih perlu dijaga, ditingkatkan keamanannya. Kemudian yang bagus di kesetaraan gender, itu sudah cukup bagus, karena berarti di Kabupaten Tegal tidak ada masalah untuk kesetaraan gender. Laki-laki perempuan berarti masih dianggap sama ataupun masih sejajar untuk Kabupaten Tegal, tidak ada pembedaan. Tetapi masih kurang juga di iklim kebinekaan, termasuk di iklim inklusivitas kita masih kurang. Nah, beberapa hal itulah yang menjadi rapor pendidikan tingkat dinas di Kabupaten Tegal yang perlu kita tingkatkan bersama di tahun-tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian yang hormati, itulah rapor pendidikan yang sudah kami uraikan secara singkat. Lebih rinci Bapak Ibu silakan membuka sendiri rapor pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kalau tidak bisa, minta ajari dari pengawas masing-masing untuk membuka rapor bagaimana rapor pendidikan di sekolah kami. Nah, baru saja rapor dirilis oleh pemerintah, kita sudah akan menghadapi ANBK tahun 2022 yang hari ini kita sosialisasikan. Apakah tidak ada manfaatnya? Ada. Dari hari ini sampai dengan bulan Oktober kita mencoba meningkatkan diri dari mulai literasinya, numerasinya, sampai dengan tadi yang lemah, yang merah itu di kepemimpinannya, tolong diperbaiki dari sekarang. Sehingga nanti pelaksanaan BK tahun 2022 akan lagi muncul rapor pendidikan di tahun 2022, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun 2021. Bapak Ibu, secara rinci nanti tentang pelaksanaan ANBK akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Kami hanya secara gambaran umum saja bahwa kita tahun 2022 kembali akan melaksanakan ANBK dengan segala kekurangan yang ada di dunia pendidikan kita, di sekolah kita. Sesuai dengan yang ada di jadwal di pos AN, itu insya Allah pelaksanaan ANBK tahun 2022 itu di sekitar di tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 itu untuk gelombang 1, dan 31 Oktober sampai 3 November tahun 2022. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, itu pelaksanaan ANBK tahun 2022. Tetapi ada beda sedikit dengan tahun kemarin. Kalau tahun 2021 itu untuk asesmen literasi dan numerasi lebih dulu daripada survei lingkungan belajar. Tahun ini survei lingkungan belajar diawali, yaitu insya Allah sesuai jadwal tanggal 22 sampai tanggal 31 Agustus 2022. Ini untuk survei lingkungan belajar. Berarti lebih awal daripada tahun yang kemarin, kita balik tahun ini. Nah, tentunya sebelum pelaksanaan itu juga nanti kami akan mengadakan beberapa tahapan lainnya, dari mulai sinkronisasi, kemudian ada gladi bersih, nanti akan kami lakukan sesuai jadwal yang ada di pos ANBK 2022. Pos ANBK ini perlu Bapak Ibu punya, ya.
POS ANBK ini adalah merupakan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Pendidikan dan Ristek nomor 013/PG.00/2022. Ini tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Nah, ini perlu Bapak Ibu miliki, perlu Bapak Ibu download, kemudian di print out, kemudian dibaca. Karena apa? Semua petunjuk, semua aturan pelaksanaan ANBK tahun 2022 ada di pos itu. Sehingga meminimalisir pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kalau dengan tidak baca ya terlalu banyak akan pertanyaan. Bagaimana pesertanya, bagaimana gurunya yang double, bagaimana pesertanya sebenarnya berapa. Sudah ada semua di pos AN 2022. Monggo Bapak Ibu semua download. Kalau tidak punya alamatnya juga minta pengawas. Kalau tidak punya juga minta ke kantor, ke kami, ke Kasih Pendidikan. Nanti akan kami beri linknya supaya mendownload POS AN itu, di print kemudian dibaca-baca sehingga jelas semua di situ. Secara umum sudah kami baca itu sama dengan tahun lalu secara umum. Walaupun beberapa hal ada penyesuaian, tapi secara umum sama. Saya yakin untuk tahun yang kedua ini pelaksanaan ANBK harusnya lebih baik dari tahun yang kemarin. Ya. Dan status yang mandiri itu lebih banyak. Tahun ini saya minta untuk dihindari menumpang. Ya. Dihindari menumpang. Usahakan untuk mandiri. Ya. Menumpang itu banyak negatifnya. Lebih repot daripada yang mandiri. Maka melalui meja ini, melalui Zoom meeting ini saya tekankan, ini mumpung masih ada waktu sekitar 3 atau 4 bulan, silakan persiapkan dari sekarang, baik sarananya maupun siswa-siswinya, ya, untuk supaya pelaksanaannya itu mandiri semua. Kalau kemarin terima kasih kepada kecamatan-kecamatan yang sudah 100% mandiri, ya. Tahun ini harus lebih banyak lagi. Syukur-syukur semua di Kabupaten Tegal itu bisa merasakan ANBK secara mandiri. Demikian sebagai pembuka dari kami. Selanjutnya mohon untuk diikuti dari materi yang lain dari Kasih Pendidikan SD yang akan lebih memberikan penjelasan yang lebih banyak tentang bagaimana sih pelaksanaan BK tahun 2022. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah disampaikan sambutan pengarahan dari Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal terkait dengan ANBK untuk tahun 2022. Sedikit menggarisbawahi bahwasannya terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun 2022 untuk jenjang sekolah dasar, kita berharap semua dilaksanakan secara mandiri dan menggunakan moda full online. Karena kemarin sedikit disampaikan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi bahwa pelaksanaan ANBK tahun 2021 yang sukses 100% itu adalah yang full online, moda online. Moda semi online banyak kendala. Oke, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk tahun 2022 kami berharap semua mandiri. Kaitan dengan Sarpras, monggo tadi sudah disampaikan beliau Bapak Kepala Bidang bahwa kaitan dengan Sarpras kami sudah menyampaikan juga dulu bahwa untuk laptop ya perangkat itu kita menggunakan minimal kita menggunakan paling tidak itu ada 7 perangkat. Bapak Ibu, 7 perangkat, 1 laptop itu untuk proktor, kemudian 5 laptop untuk klien dan 1 laptop untuk cadangan. Kemudian Bapak Ibu pasti akan menanyakan lagi Mas terkait dengan koneksi internet. Koneksi internet tahun kemarin kita sudah mencoba dengan yang paling ekstrim adalah kita menggunakan tethering. Alhamdulillah berhasil, sukses,
tidak ada masalah. Karena pelaksanaan ANBK yang online itu bukan pada download yang besar, tapi pada upload-nya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan download yang sangat besar, sedangkan upload-nya kecil. Itu enggak. Jadi kemudian pasti ada pertanyaan, Mas, kalau misalnya di dalam ruangan itu kita tidak bisa ada sinyal. Menggunakan full online itu sebenarnya kita sangat simpel ya Bapak Ibu, sangat mudah. Bahwasanya kemarin juga sepertinya sudah kami melihat dan sudah ada laporan dari salah satu sekolah di kecamatan di Kabupaten Tegal, mereka melaksanakan ANBK itu tidak di dalam ruangan, tapi di luar ruangan, ya, dengan catatan tidak hujan, ya, tidak hujan dan siswa tidak kepanasan, itu bisa, yang penting ada sinyal. Pada intinya dengan mode full online kita akan melaksanakan itu dengan nyaman. Kita bisa melaksanakan dimanapun, di dalam ruangan bisa, di luar ruangan juga bisa. Oke, itu Bapak Ibu sedikit menggarisbawahi terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan teknis ANBK, teknis pelaksanaan, teknis lain-lain akan diulas secara bersih, akan dikupas tuntas oleh beliau, Bapak Kasih Kependidikan SD, Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Kepada beliau, Bapak Aan Kusnadi, SPD, MPD, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita dalam keadaan setelah hormat saya sampaikan kepada para pengawas, para komika, seluruh kepala sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Tegal. Terasa Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini sudah 2 minggu berlalu, tapi dengan tidak mengurangi nilai-nilainya, saya sampaikan sebelumnya mungkin terlambat dari waktu ini kepada seluruh jajaran pendidikan pada jenjang para sekolah dasar hari ini sudah hadir secara online sama-sama di channel live streaming dan juga di Zoom meeting. Sebagaimana pokok kegiatan bahwa hari ini disampaikan adalah sosialisasi untuk pelaksanaan ANBK tahun pelajaran 2021-2022 atau tahun 2020. Tadi pada kegiatan awal sudah disampaikan oleh Kepala Bidang analisis keseluruhan atau gambaran keseluruhan terkait praktek pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sederajat di Kabupaten Tegal. Beberapa catatan tentu kami pun sudah melakukan analisis terhadap capaian. Bisa mencermati, melihat tentang rapot pendidikan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Karena itu akan menjadi dasar, karena itu akan menjadi pedoman bagi sekolah dalam menyusun program pengembangan sekolah di masa yang akan datang. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pada hari ini, insya Allah saya sampaikan penegasan kembali terkait pelaksanaan ANBK untuk tahun 2022. Ya. Saya lihat ini kehadiran dari jumlah berapa?
Mas Arifin yang diundang 300 sekolah ya. Nah, yang hadir berapa persen? 113, jadi baru sekitar 40%-an ya. Mudah-mudahan karena mungkin hari ini juga ada kegiatan sosialisasi BOS, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang juga mungkin diikuti oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Tegal. Tetapi kegiatan ini dilaksanakan sesuai agenda dan insya Allah kegiatan virtual ini dilakukan dalam dua bentuk atau dua sesi, yaitu pertama dengan Zoom meeting dan yang kedua nanti bisa dilihat pada live streamingnya. Kebetulan bidang pembinaan SD kan sudah memiliki YouTube yang bisa untuk media publikasi kesatuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arifin tentang evaluasi di tingkat provinsi. Bahwasanya dari pelaksanaan ANBK tahun 2021 sudah diperoleh data terkait moda penyelenggaraan. Itu kan ada yang daring, ada yang semi daring. Kemudian berdasarkan analisis di tingkat provinsi bahwa yang online atau daring langsung jauh lebih berhasil ya daripada yang semi online yang ternyata banyak kendala atau permasalahan. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi ini, kami Dinas Dikbud tentu saja tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Kabid mendorong untuk dilaksanakan secara online keseluruhan atau daring keseluruhan, tidak semi daring. Karena berdasarkan pengalaman atau evaluasi tahap tahun 2021. Selanjutnya dari status penyelenggaraan, kami pun sudah mengevaluasi dan berupaya keras pada tahun 2021 bahwa ternyata berdasarkan hasil analisis yang status penyelenggaraan mandiri lebih praktis, lebih berhasil, dan tidak melibatkan kegiatan-kegiatan lain tambahan, sehingga hasilnya cukup memuaskan bagi sekolah-sekolah yang penyelenggaraannya mandiri. Tadi benar-benar disampaikan seiring dengan regulasi perubahan, maka sekolah-sekolah yang kemarin memiliki 5 komputer peserta, kemudian 1 komputer proktor saja, ternyata sudah bisa melaksanakan. Nah, untuk antisipasi, maka paling tidak ada 7 komputer itu kan, ya, mau PC, mau laptop, gitu kan. Nah, ternyata upaya kerja keras dari satuan pendidikan ternyata benar-benar mampu menyukseskan kegiatan ANBK tahun 2021 di Kabupaten Tegal. Jadi saya pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan penghormatan, ucapan terima kasih pada semua kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang telah mensukseskan, yang telah berupaya kerja keras untuk pelaksanaan ANBK. Tentu saja persiapan yang sama tahun ini pun untuk pelaksanaan ANBK 2022. Dengan pengalaman tahun lalu mudah-mudahan lebih berhasil lagi. Nah, pada kesempatan ini pun saya coba menyampaikan penjelasan secara rinci menyangkut teknisnya. Secara gamblang Bapak Ibu bisa bisa mendownload atau kami nanti akan share terkait pos ANBK
pada tahun 2022. Nah, bagaimana kaitan dengan tahapan kegiatan? Ini yang penting harus dilakukan supaya sekolah memiliki tahapan kegiatan. Kami juga di Dinas Dikbud memiliki tahapannya. Nah, coba kita buka posnya supaya bisa dipedomani oleh seluruh penanggung jawab dan pelaksana NBK untuk 2022. Dibuka pada poin D, ya, pada poin D terkait dengan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Ya, coba terus ke bawah di bagian D, ABC di bagian D, kan? Satu lagi di bagian lampiran terusnya. Ini satu lagi lampiran ke bawah. Terus di komponen D tentang pelaksanaan tingkat satuan pendidikan. Halaman berapa ya? Halaman 23. Oke, Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar. Di atas lagi. Nah, ini ke atasnya. Oke, nah, stop. Oke, udah bagian. Baiklah Bapak Ibu, saya jelaskan terkait dengan bagaimana pelaksanaan atau pelaksana tingkat satuan pendidikan. Nah, karena ini akan menjadi ranah tingkat satuan pendidikan, ya, supaya seiring pelaksanaannya di masing-masing satuan pendidikan. Poin pertama bahwa pelaksanaan asesmen nasional tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh satuan pendidikan. Jadi benar-benar bahwa Bapak Ibu merujuk pada tahun kemarin tentang bagaimana pelaksanaan asesmen itu persiapan segala sesuatunya dari teknisi, operator, kemudian lainnya itu ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, tidak hanya cukup itu, bagaimana operasional pelaksanaannya yang harus dipedomani adalah pada poin 2, itu ya. Tentang pelaksanaan asesmen nasional di tingkat satuan pendidikan, ini tugas dan tanggung jawabnya yang harus diikuti, dipatuhi, gitu kan. Nanti kalau kaitan dengan tugas dan tanggung jawab kami, bagaimana kegiatan verifikasi perangkat, semuanya, itu akan tetap dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan tingkat satuan pendidikan, karena nanti bagian kami di tingkat kabupaten. Yang pertama, tugas satuan pendidikan itu tetap harus melakukan sosialisasi kepada siapa? Pertama, pendidik, Bapak Ibu guru disampaikan, ya, bagaimana kaitan caranya, tekniknya, itu kan masing-masing mempunyai strategi. Ya, tidak dijelaskan, dibicarakan secara rinci, ya, di sini. Kemudian sosialisasi juga disampaikan, mungkin melalui guru kelas 5-nya kepada peserta didik, kepada orang tua atau wali peserta didik, dan juga kepada masyarakat lainnya tentang kebijakan AN dan teknis pelaksanaan. Nah, kaitan publikasi dengan kemasyarakatan boleh ditempuh, boleh dilakukan prosedur atau jenis dengan menggunakan publikasi digital. Boleh, tidak boleh. Silakan sekolah untuk mengatur bagaimana informasi terkait pelaksanaan ANBK bisa sampai di masyarakat, gitu kan? Sehingga bukan kami yang harus menyampaikan, kami juga tetap
melalui beberapa stakeholder yang berkaitan. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan oleh sekolah menjadi tanggung jawab pelaksana ANBK itu adalah mensosialisasikan tentang ANBK kepada pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, tugas dan tanggung jawab dari satuan pendidikan itu merencanakan AN di satuan pendidikan masing-masing. Nah, bagaimana perencanaan AN ini actionnya? Jadi kita kan hanya membaca, melihat. Untuk pelaksanaan AN, nah tentu tadi ada perangkat yang digunakan, ada spesifikasinya, ada hal-hal lain yang harus disiapkan. Semisal tadi, bagaimana mempersiapkan perangkat laptop atau komputer, bagaimana mempersiapkan jaringan untuk moda pelaksanaan daringnya. Nah, bagaimana mempersiapkan segala kondisi yang dibutuhkan masuk dalam tahap kedua. Silakan mempersiapkan skenario, ya, kemudian dikomunikasikan dengan kami di Dinas Dikbud. Jadi benar-benar Bapak Ibu Kepala Sekolah harus merencanakan berdasarkan kepada pengalaman tahun lalu, gitu ya. Kaitan dengan misalkan untuk jaringan, untuk router atau wifi-nya, nah itu disiapkan kembali, ya kan? Nah, disiapkan kembali, dicek kesiapannya. Tentu persiapan perencanaan pelaksanaan tahun ini tidak begitu baru karena sudah 1 tahun berpengalaman melaksanakan ANBK. Jadi untuk persiapan perangkat, persiapan apapun tentu sudah punya pengalaman. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi data calon peserta. Bagaimana atau siapa saja calon peserta? Penentuan calon peserta ini bukan ditetapkan oleh satuan pendidikan, tetapi oleh kementerian, kan, dengan catatan, ya kan, bagi sekolah-sekolah yang melebihi jumlahnya kelas 5-nya ya, melebihi dari batas maksimal yang ditentukan, yaitu sama seperti tahun kemarin untuk jenjang pendidikan dasar itu 30 peserta didik kelas 5 ditambah 5 cadangan. Itu masih tetap ketentuannya, kan? Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang melebihi jumlah siswanya, misalkan ada ya 2 rombel jadi 50. Nah, tetap ditentukan sejumlah itu. Siapa yang menetapkan peserta itu? Nah, secara random sampling ditentukan oleh kementerian. Lalu apa yang harus dilakukan ketika verifikasi data calon peserta? Nah, satuan pendidikan mendownload, melihat data di laman Kemdikbudnya siapa saja yang ditetapkan oleh kementerian tentang data calon peserta. Apa yang harus dilakukan verifikasi? Nah, kevaliditasan datanya, benar siswa tersebut ada, gitu kan ya? Apakah tidak mutasi? Karena bisa saja terjadi, ini pengalaman yang lalu, ada siswa yang ada di Dapodik, tetapi kenyataannya siswa tersebut sudah mutasi, sudah pindah, gitu ya. Nah, maka hal ini selama proses nanti untuk perbaikan yang disiapkan oleh Kemdikbud, maka harus dilakukan perbaikan dengan cara pelaporan. Inilah, jadi tahap verifikasi itu memvalidasi, mengecek keberadaan peserta didik benar-benar ada di SD tersebut atau memang data siswanya tidak valid atau tidak sesuai. Karena meskipun beberapa kendala, ada siswa yang masih terdaftar, tetapi pada kenyataannya siswa tersebut sudah pindah
disebabkan mungkin sekolah lupa mengupgrade atau mengubah data di Dapodik, ya kan? Mungkin hal-hal lain juga bisa terjadi. Ingat bahwa upgrade Dapodik itu setiap tahun dilakukan. Nanti ke yang cut off-nya menurut agenda kementerian setiap tanggal 31 Agustus itu ada cut off, ya. Nah, mumpung sekarang belum Agustus ya, masih bulan Mei ya. Nah, ini kan masih ada peluang, masih ada kemungkinan untuk memverifikasi data. Nah, setelah dilakukan verifikasi, tentu melaporkan kemana, ke kami di tingkat kabupaten tentang data ANBK itu, ya kan? Karena sekali lagi yang menentukan peserta bukan Dinas Dikbud, tapi kementerian yang menetapkan. Sekolah memverifikasi, setelah diverifikasi, laporan ke kami, ya, ke Dinas Kabupaten bahwa data peserta ini valid semuanya, gitu kan ya. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti lain tentang siswanya yang sudah mutasi atau karena kondisi lain, nah itu kami tunggu akan laporannya. Dan nanti insya Allah kami akan tetap menjalankan konsep pelaporan secara digital. Kami tidak akan menerima dalam bentuk kertas, gitu kan, dalam bentuk kertas untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaporan. Sesungguhnya kami akan tetap melakukan secara online. Kemudian tahap keempat, tanggung jawab satuan pendidikan dalam penyelenggaraan ANBK ini setelah memvalidasi, kemudian melaporkan ke Dinas Dikbud. Nah, kemudian melaksanakan simulasi atau uji coba pelaksanaan AN sesuai jadwal. Bagaimana penentuan jadwalnya? Nah, dalam penentuan jadwal, kami pun di tingkat kabupaten tidak bisa menentukan jadwal. Karena jadwal simulasi akan dilakukan, akan ditetapkan oleh pusat, oleh kementerian. Nah, seperti hanya tahun kemarin, simulasi mungkin lebih dari 1 kali. Tapi sampai saat ini, kita baru tahap sosialisasi untuk pelaksanaan di 2022. Kaitan dengan bagaimana jadwal simulasi, itu kami belum. Dan di pihak kementerian pun belum menyiapkan. Baru tahap kita pada kegiatan sosialisasi. Kemudian nanti menuju ke tahap berikutnya, merencanakan bagaimana modalnya, bagaimana tentang status penyelenggaraannya, itu kan harus disiapkan dulu. Kemudian memverifikasi, nah, jadi tahapan-tahapannya. Jadi sekali lagi, insya Allah kami dengan tugas dan tanggung jawab kewenangan di tingkat kabupaten ini akan selalu mengomunikasikan, selalu menginformasikan terkait dengan kegiatan simulasi dan uji coba. Dan tentu saja sebelum simulasi itu dilakukan, kami ada kegiatan tahapan yaitu melakukan verifikasi perangkat dulu. Jadi kami nanti dari Dinas Dikbud akan melakukan verifikasi perangkat ke satuan pendidikan. Tetapi yang kami verifikasi tentu saja bukan yang sudah tahun lalu berdasarkan data spesifikasi sudah valid. Nah, tentu sekarang bagi satuan-satuan pendidikan yang memang belum diverifikasi perangkatnya. Kalau kami verifikasi kembali keseluruhan terlalu berat ya bagi kami. Kalau verifikasi kan tahun kemarin dalam rangka persiapan sudah diverifikasi perangkatnya. Barangkali dengan perangkat yang sama karena sifatnya itu berupa tetap gitu kan ya, karena perangkatnya misalkan laptopnya, maka kami mengefektifkan tidak akan melakukan verifikasi kepada sekolah yang perangkat yang digunakan untuk ANBK sama dengan tahun kemarin, kecuali ada perangkat-perangkat baru. Nah, nanti kami akan mengeceknya apakah perangkat tersebut sesuai dengan spesifikasi atau tidak, kan? Untuk memastikan, karena sebenarnya jika sekolah
berpedoman pada posnya, tentu tidak harus diverifikasi karena sudah ada spesifikasinya. Berapa ukuran kapasitas harddisknya, bagaimana window-nya, bagaimana. Yang lainnya itu sudah ada. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya setelah melaksanakan uji simulasi, menetapkan tempat dan atau ruang asesmen. Siapa yang menentukan? Menetapkan tempat dan atau ruang asesmen oleh satuan ditetapkan di lokasi satuan pendidikan atau tadi di tempat lain. Jadi bisa dikatakan atau tempat lain. Jadi masalah kenapa bisa dilakukan di tempat lain? Karena pelaksanaannya secara online, daring, tidak harus pelaksanaan ANBK itu melaksanakan di sekolah sendiri. Misalkan begini, perangkatnya punya, tetapi kebetulan di tempat atau lokasi SD-nya sinyalnya kurang bagus. Ya, sinyalnya kurang bagus. Ya. Maka bolehkah pindah ke lokasi lain? Sangat dibolehkan. Yang penting bisa mendukung pelaksanaannya. Karena online itu berkaitan dengan ketersediaan dan kelancaran sinyal yang ada. Jadi sekolah menetapkan tempat dan atau ruangan asesmen ya. Yang penting memenuhi persyaratan sarana prasarananya serta persyaratan lain terkait dengan masih meskipun sudah ada kelonggaran tetap mempertimbangkan tentang protokol kesehatan. Nah, itu. Kemudian berikutnya tanggung jawab satuan pendidikan dalam pelaksanaan ANBK itu mengusulkan jumlah sesi. Nah ini kemarin termasuk Pak Arifin sudah berkali-kali. Jadi yang mengajukan sesi itu bukan dari kami di tingkat kabupaten, karena yang tahu persis yang merencanakan tentang sesi adalah satuan pendidikan. Bapak Ibu, jika dibayang sejumlah 686 sekolah, jika kami yang mengaturnya maka akan kerepotan. Jadi pengaturan sesi ini, jumlah sesi per hari itu dilakukan oleh satuan pendidikan. Mengapa harus diatur? Karena tadi jumlah peserta ANBK berdasarkan sampel itu kan ditetapkan oleh kementerian. Tidak semua jumlahnya sama 30. Mungkin ada yang 25, mungkin ada yang 20, atau mungkin ada yang 10 gitu kan. Sehingga pengaturan sesi itu ditetapkan oleh satuan pendidikan ya. Jadi mengusulkan kepada dinas, kemudian dinas nanti memverifikasi. Setelah mengusulkan, tahapan berikutnya mengikuti simulasi AN. Nanti akan dievaluasi apakah perangkatnya benar-benar bisa mendukung spesifikasi, apakah kondisi sinyal di tempat pelaksanaan simulasi itu bagus. Nah, ini sangat penting bahwa satuan pendidikan bisa mengikuti simulasi. Sehingga apa? Bahwa nanti pada pelaksanaannya sesuai dengan harapan, sesuai dengan target bisa melaksanakan ANBK secara lancar ya. Nah, kemudian setelah mengikuti simulasi, tahapan berikutnya ada gladi, gladi bersih. Nah, itu latihan final gitu kan, gladi bersih itu seolah-olah sudah pelaksanaan gitu kan, atau sesuai dengan pelaksanaannya. Jadi bedanya ketika simulasi dan gladi. Nah, gladi ini dipastikan semua peserta. Nah, semua peserta itu bisa mengikuti. Tetapi pada kegiatan simulasi mungkin ada beberapa tidak masalah. Itu masih kegiatan simulasi AN. Tapi kalau kegiatan gladi bersih dipastikan satuan pendidikan
mengikutsertakan peserta didik yang sudah ditetapkan ya sebagai sampel ya sesuai dari kementerian. Jadi kementerian sudah menetapkan. Jadi mohon ini kegiatan atau tanggung jawab ini dipedomani gitu ya. Kemudian pada poin H, memastikan peserta ya, peserta didik yang mengikuti AN itu merupakan peserta yang telah ditetapkan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi sekolah punya tanggung jawab untuk memastikan peserta didik yang mengikuti AN ini merupakan peserta yang telah terdaftar. Sekali lagi yang telah terdaftar di kementerian. Dan kami Dinas Dikbud tentu saja akan memiliki dokumen akan meminta laporan karena tadi pada bagian sebelumnya Satuan Pendidikan berkewajiban menyampaikan laporan. Ya kan? Kemudian memastikan peserta sebagai yang dimaksud huruf H, nah itu mengikuti gladi itu kan. Ya. Nah, jadi pada poin J, memastikan peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf H hadir tepat waktu. Nah sekali lagi, karena kegiatan gladi itu ditetapkan waktunya oleh pusat, ya. Karena itu sudah seperti pelaksanaan yang sesungguhnya, jadi pihak satuan pendidikan harus benar-benar memastikan kesiapan anak-anak atau kesiapan peserta didik untuk mengikuti keseluruhan jadwalnya. Jadi pada poin C, penegasan pada atau berhubungan dengan poin H. Kemudian pada poin K, ya, ini mudah-mudahan dari kementerian pun masih tetap berpedoman bahwa protokol kesehatan tetap harus kita jalankan, tetap harus kita pedomani, meskipun alhamdulillah sekarang sudah mulai agak longgar bahwa kita bisa melaksanakan sudah selesai masa pandemi mudah-mudahan. Tetapi kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang L, menyampaikan informasi tentang keikutsertaan peserta didik AN kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, sekolah berkewajiban menyampaikan laporan keikutsertaan peserta didik dalam AN ini kepada orang tua. Bagaimana bentuk laporannya? Yaitu kewenangan satuan pendidikan, bisa dipublikasikan melalui grup WA-nya, bisa dipublikasikan secara resmi melalui surat kepada orang tua. Itu jauh lebih baik gitu kan. Tapi informasi surat digital pun sekarang bisa ditempuh, bisa dilakukan ya. Tidak harus kaku bahwa penyampaian laporan keikutsertaan itu dalam berupa bentuk fisik misalkan tertulis. Jadi bentuk digital pun bisa dilakukan. Kemudian pada poin M, mengatur proses kegiatan belajar mengajar pada saat pelaksanaan untuk peserta didik yang tidak menjadi sampel. Nah, begini, ketika pelaksanaan ANBK, bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya melebihi dari sampel yang ditetapkan, misalkan ini, jumlah peserta didiknya ada 40, sedangkan yang mengikuti ANBK itu 30. Nah, yang 30 pun tidak dalam satu hari melaksanakan satu sesi semuanya. Itu kan? Karena diatur. Mengapa demikian? Karena tadi satu sekolah dengan kapasitas 5 laptop atau 5 perangkat yang digunakan oleh peserta didik. Nah, ini tadi ada perubahan bahwa dulu kita menggunakan 2 sesi, nah sekarang ditetapkan 3 sesi. Berarti dalam satu hari, jika punya siswa 30, sesuai dengan data sampel maksimal, maka dalam satu hari, itu kan hanya 15 siswa yang mengikuti kegiatan ANBK hari pertama. Nah,
Arti dari atau maksud dari poin M, mengatur proses kegiatan belajar mengajar pada saat pelaksanaan ANBK untuk peserta didik yang tidak menjadi sampel. Nah, ini tetap bukan diliburkan, gitu ya, bukan diliburkan. Jadi mengindikasikan tadi jumlah siswanya 30, 15 ikut hari pertama. Nah, yang 15 lagi karena tidak akan ikut di hari pertama, sesi 1, 2, 3, artinya bukan libur siswa tersebut. Maka sekolah harus mengatur kegiatan pembelajarannya. Demikian juga bagi siswa yang memang tadi jika jumlahnya 40, tidak termasuk pada sampel, itu pun sudah jelas tidak diliburkan, tetap diatur proses belajar mengajarnya. Jadi baik yang tidak termasuk sampel ataupun yang termasuk sampel tetapi beda sesi pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Karena apa? ANBK itu bukan ujian, itu sekali lagi ANBK itu bukan ujian. Poin N ya atau huruf N, melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan. Ini masih tetap seperti tahun 2021. Nah, itu fungsinya cadangan itu adalah untuk menggantikan peserta yang pada pelaksanaannya tidak bisa hadir. Tetapi yang 5 pengganti itu dari yang 5 sudah terdaftar di laman Kemdikbud, sudah ditetapkan sebagai peserta ANBK. Nah, bagaimana kaitannya dengan yang tidak ada cadangan? Kebutuhan atau jumlah peserta didiknya hanya 30 sehingga cadangannya 0 gitu kan. Bagaimana ketika tidak hadir? Ya tidak masalah, tidak ada susulan nanti yang tidak hadir gitu ya. Nah, kecuali ada kejadian-kejadian seperti sifatnya keseluruhan gitu kan. Karena gangguan internet lah, karena gangguan listrik lah, itu nanti ada dituangkan dalam berita acara dan kami atau pihak kementerian biasa seperti tahun lalu memprogramkan jadwal susulan dan itu pun kementerian yang menentukan. Tetapi bukan susulan untuk 1-2 orang yang tidak bisa mengikuti karena tidak ada cadangan. Nah, susulan itu hanya diberlakukan untuk satu satuan yang karena memang ada kendala teknis. Misalkan listrik tiba-tiba mati semuanya atau internet tiba-tiba tidak connect semuanya. Nah, itu bisa dilakukan untuk susulan dengan catatan sekolah membuat berita acara kemudian langsung dikirim pada laman Kemdikbud sesuai dengan informasi atau sesuai dengan laman yang sudah disiapkan melalui aplikasi ya, seperti tahun kemarin. Tetapi alhamdulillah tahun kemarin pun masih di bawah 10% yang ada kendala-kendala yang di awal kami sangat ketar-ketir, ternyata dalam pelaksanaannya yang 5 laptop itu malah aman, lancar-lancar, tidak ada masalah. Inilah pembelajaran bahwa betul sekali Pak Kabid tadi menyampaikan Dinas Dikbud berharap sekarang mandiri semua gitu kan. Nah, karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan menumpang itu ternyata terjadi hal-hal yang boleh dikatakan menyangkut persoalan pembiayaan sehingga jadi melebihi dengan yang mandiri gitu kan, dengan ada ya hal-hal macam-macam. Tidak baik untuk kami ungkapkan lagi karena sudah dilakukan pada tahun kemarin. Menyiapkan peserta yang terpilih untuk mengikuti seluruh pelaksanaan AN, ya kan? Menyiapkan peserta didik yang terpilih. Jadi disiapkan peserta didik yang terpilihnya disiapkan untuk pelaksanaan AN, ya kan? Kemudian pada poin P memastikan seluruh peserta didik pelaksanaan pendidikan. Nah,
memastikan seluruh pendidik dan kepala satuan pendidik mengisi link survei. Nah, ini pada pelaksanaannya. Karena kemarin ada beberapa yang memang karena tidak sempat atau belum selesai. Nah, ini karena berdampak terhadap rapor pendidikan, ya dimohon untuk kepala dan tenaga pendidik untuk mengisi link survei yang sudah ditetapkan, gitu kan. Bagaimana seperti yang guru-guru atau pendidik yang kebetulan mengajar lebih dari satu tempat. Maka seperti kemarin dalam Juknis tahun ini pun masih sama. Jika seorang pendidik mengajar di 2 tempat, maka yang bersangkutan harus mengisi link survei lingkungan belajar 2 kali, gitu kan ya. Jadi tidak diwakili. Karena apa? Bukan menilai person, tetapi sedang menilai lembaga. Jadi keberadaan di lembaga tersebut. Sehingga tidak cukup diwakili kalau yang guru atau tenaga pendidik yang mengajar di 2 sekolah tidak bisa diwakili di 1 sekolah. Dia tetap harus mengisi lingkungan survei lingkungan belajar di 2 sekolah tersebut. Kemudian yang menetapkan proktor dan teknisi serta memastikan telah mengikuti pelatihan. Nah, penetapan proktor ini oleh satuan pendidikan, juga teknisinya dengan tugas berbeda ya. Kemarin saya nanti akan ungkap satu contoh pengalaman kejadian yang mudah-mudahan jadi pembelajaran. Dan kaitan dengan proktor, insya Allah kami nanti akan mengundang proktor dari 18 kecamatan. Satu kecamatan ini kami pun mengubah strategi. Kalau dulu di tingkat kabupaten, dan sekarang untuk memaksimalkan benar untuk pelaksanaan berapa Mas Erwin? 22. Bagi proktor, tetapi bukan proktor sekolah. Kami akan melatih proktor di tingkat kecamatan. Dan nanti untuk kaitan di tingkat kecamatan masing-masing, jadi proktor yang sudah kami latih di tingkat kabupaten sebanyak 18 ini bertanggung jawab untuk memantapkan pelatihan berikutnya bagi proktor di tingkat satuan pendidikan. Tentu saja untuk proktor di tingkat satuan pendidikan, jika masih menggunakan proktor yang tahun lalu, nah tentu tidak banyak yang harus dilakukan, tinggal penyempurnaan saja. Hanya perlu saya menegaskan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun yang lalu terkait dengan proktor dan teknikus. Tugas dan tanggung jawabnya benar-benar harus dilakukan sesuai dengan tupoknya. Gini, bahwa proktor dan teknisi itu berbeda tugasnya. Teknisi jangan sampai mau pelaksanaan baru hadir. Nah, itu yang keliru. Ya kan? Teknisi itu harus hadir jauh sebelum jadwal pelaksanaan ANBK. Karena teknisi itu harus mempersiapkan perangkat, memastikan sinyal internet. Itu harus sudah disiapkan. Nah, kalau proktor itu hanya pengaturan bagaimana berjalan atau pelaksanaannya ANBK, baru proktor. Bagaimana sebagai admin untuk mengkonekkan dengan pusat, bagaimana untuk membuka aplikasi segalanya, itu adalah proktor. Jangan sampai terbalik, teknisi hadir barengan dengan proktor. Nah, ini yang persoalan kemarin muncul. Saya hadir di satu tempat pelaksanaan pelaksanaan BK, menumpang, ternyata di situ proktornya teknisinya belum hadir. Kemudian proktornya
nggak ada. Akhirnya siswa pun yang sudah pelaksanaan baru 50%-nya hadir. Kebetulan dengan pihak kementerian. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan di tahun ini jadi pengalaman yang sangat berharga, tidak lagi terjadi. Proktor dan teknisi harus bekerja sama, teknisi harus hadir atau harus menyiapkan perangkat sebelum pelaksanaan. Dan proktor 15 menit paling jadi sebelum pelaksanaan sudah siap di tempat untuk melakukan konektivitas seluruh perangkat dengan aplikasi yang ada. Kemudian pada poin R, menerapkan dan memastikan protokol kesehatan. Ini sudah tidak akan saya bahas karena memang sudah biasa dilakukan dan sampai sekarang sudah membudaya. Kemudian mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh dinas. Insya Allah kami akan membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat lebih kedaerahan atau yang untuk lingkungan dinas Diput. Barangkali ada hal-hal teknis lain yang perlu kami siapkan untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ANBK. Ya. Kemudian pada poin T, menyiapkan serta membiayai perpindahan peserta ANBK bagi yang menumpang ke satuan pendidikan. Nah, sebagaimana tadi arahan Bapak Kepala Bidang, bukan memaksa, tetapi kami mendorong karena pengalaman tahun lalu dengan 5 komputer peserta dan 1 saja komputer untuk proktor, ternyata malah jauh lebih lancar. Jadi kami mendorong dan tadi ditegaskan oleh Kepala Bidang, diusahakan tidak lagi ada yang menumpang, gitu kan ya. Tetapi bukan bersifat wajib karena kondisi, karena kepemilikan ataupun kemampuan dari satuan pendidikan, tetap di pos pun dicantumkan dengan status menumpang. Itu sudah tetap disiapkan oleh kementerian. Jadi status penyelenggaraan ada yang mandiri dan ada yang menumpang. Tetapi bagi yang menumpang tetap sekolah harus membiayai pelaksanaannya. Hanya jangan sampai muncul seperti tahun kemarin sampai masuk di publik gitu. Jadi tidak ada permohonan atau permintaan sumbangan kepada orang tua dalam pelaksanaan proses ANBK yang menumpang sehingga meminta kepada orang tua biaya tertentu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, menyalahi aturan. Kemudian pada poin U, melaksanakan AN dan memastikan sesuai dengan pelaksanaan. Ini sudah jelas pasti harus tetap berpedoman pada pos AN yang sudah disiapkan oleh kementerian. Melaporkan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan ke dinas kabupaten kota. Ini tentu saja kami akan memantau perkembangan dari mulai perencanaan nanti sampai ke pelaksanaan. Insya Allah sesuai dengan kewenangan kami akan memantau selama rangkaian kegiatan ANBK tahun 2022 akan dilaksanakan. Kemudian mencatat dan melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan pos AN. Nah, monggo silakan, kami pun kemarin sudah berjalan akan memantau, menerima laporan kewajiban sekolah. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pos, segera melapor ke Dinas Diput Kabupaten Tegal. Untuk penanganan masalah ANBK sudah ada surat tugasnya atau bidang yang atau petugas yang menangani, ya langsung berhubungan dengan Pak Arifin karena beliau ditugasi sesuai dengan SK-nya untuk pengelolaan pelaksanaan ANBK di tingkat kabupaten, kan? Jadi jangan ke Bu Eko, Bu Esti atau Pak Kuswoyo, silakan berhubungan kaitan dengan
kendala apapun menghubungi Pak Arifin. Kemudian membuat berita acara, ya, menjamin ini sudah ke pelaksanaan. Jadi membuat berita acara, keamanan, menjalankan tata tertib, itu kan membiayai persiapan dan pelaksanaan, menyusun program ini sudah kepada pelaksanaan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kewajiban terakhir dari satuan pendidikan adalah menyampaikan laporan pelaksanaan ANBK ke tingkat kabupaten. Nah, jadi selain kami memantau pelaksanaannya keseluruhan, sekolah akan kami pantau. Satu kewajiban terakhir bahwa sekolah harus menyampaikan laporan pelaksanaannya. Dan insya Allah kami akan tetap pada visi kami bahwa ke depan terus-menerus insya Allah kami akan selalu berbasis pada digital. Nah, inilah rangkaian tahapan kegiatan yang harus dipedomani oleh satuan pendidikan terkait dengan tata laksana atau pelaksanaan kegiatan ANBK. Pos ANBK 2022 nanti akan kami share juga apakah melalui proktor, apakah melalui KWK atau pengawas, atau mungkin sekolah-sekolah sudah melakukan mendownload sendiri, monggo silahkan. Yang terpenting bagi kami, cara mendapatkannya itu tidak masalah, silahkan cara apapun bisa dilakukan, tetapi bagi kami tentu saja yang diwajibkan bagi satuan pendidikan memahami keseluruhan konten dalam pos itu sehingga bisa dipedomani dalam pelaksanaan. Itu yang terpenting bagi kami. Bukan mempersoalkan masalah dari mana dapatnya pos itu. Bisa mandiri melalui download, bisa melalui pengawas, bisa melalui ketua kepala KWK, bisa melalui teman sesama kepala sekolah. Itu yang terpenting bagi kami. Kalau memiliki pos ANBK, segera pelajari, pahami, ada hal-hal yang kurang jelas, tanyakan langsung kepada kami. Begitu, ya. Nah, inilah penjelasan teknis terkait dengan penyelenggaraan ANBK untuk tahun 2022. Hal-hal lain yang belum jelas, hal-hal yang lain sesuai dengan ada perubahan selama perkembangan, insya Allah akan kami laporkan, insya Allah akan kami sampaikan, baik melalui grup operator atau proktor, demikian juga melalui saluran lain, para pengawas atau KWK, sebagai saluran informasi untuk sampai ke satuan pendidikan. Demikian kami sampaikan sekilas kaitan dengan teknis pelaksanaan ANBK untuk tahun pelajaran untuk tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir bersama di Zoom meeting dan live streaming ini, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau bertanya, silakan dibuka melalui sesi pertanyaan nanti, atau bisa melalui chat secara langsung, dan insya Allah akan diupayakan masih ada waktu untuk kami tanggapi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, telah disampaikan panjang lebar oleh beliau Bapak Kasih Pendidikan SD Dinas Pendidikan Tegal, Bapak Nadi SPD MPD. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya, dan kami merasa semua sudah lengkap ya Bapak Ibu di pos bersama terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun 2022. Jika kita pedoman di pos, insya Allah semua akan bisa dengan lancar, dengan baik, tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, tanpa ada masalah apapun. Kenapa ada masalah? Karena biasanya kita itu keluar dari pos,
Nggih, makasih nggih. Jadi yang tadi adalah teman-teman di bawah itu biasanya mereka itu keluar dari pos, Pak. Karena sebenarnya kan di pos jelas, termasuk pembiayaannya, termasuk lain-lain itu di pos jelas. Karena ini salah satunya ada pertanyaan terkait dengan pembiayaan, Pak. Ya. Jadi tadi ada salah satu sekolah itu menanyakan terkait dengan boleh apa tidak kita dalam pembiayaan ANBK itu menggunakan apa ya namanya tadi sempat mungkin lebih lagi pungutan, memungut kepada orang tua murid terkait untuk kebutuhan ANBK. Karena kemungkinan begini, biasanya di bos dananya tidak cukup. Nah, kemudian teman-teman sekolah itu apa ya mencoba untuk coba wis dengan wali murid. Nah, dilalai bisa. Cuma kan mungkin itu niatnya baik, Pak Kasih. Jadi niatnya baik untuk memenuhi kebutuhan mungkin level 1. Nah, itu bagaimana, Pak? Monggo. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaannya menarik dan pada realitanya memang terjadi, tetapi yang tidak boleh menimbulkan hal-hal yang malah tidak baik. Begini, untuk komite sekolah pedoman dulu Permendikbud nomor 75-nya, biar jelas dulu gitu kan tentang sumbangan apa iuran itu kan. Nah, pungutan itu kan iuran kan beda dengan sumbangan, itu pemahamannya. Jadi istilah memungut adalah iuran itu kan mengambil kan. Tapi kalau pungutannya di jalan nggak apa-apa gitu kan. Karena bedakan prinsip atau hal yang tidak boleh dilakukan. Sumbangan dibolehkan, tetapi kalau iuran atau pungutan tidak boleh sama sekali. Berarti sumbangan boleh, Pak? Ya, gini, kaitan dengan gini, bagaimana tentang pelaksanaan ANBK? Keseluruhan rangkaian ANBK, pembiayaannya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan didanai oleh POS. Nah, hal-hal mana yang mungkin sekolah membutuhkan bantuan, ya kan? Selama mengikuti prosedur SOP yang benar, ketentuannya silakan. Misalkan gini, komite sekolah, tetapi jangan sifatnya sekali lagi memaksa bersifat iuran. Ini tidak ada laptop satu, yuk iuran semua kepala sekolah. Itu tidak boleh seperti itu. Bagaimana jika Pak Komitenya mengusahakan kebetulan dan sifatnya hanya untuk beberapa hari? Nah, dengan meminjam saja, misalkan komite mengupayakan boleh tidak boleh, silakan. Tetapi jangan dipaksakan, meskipun bahasa lain nanti, oh ini bukan iuran karena sumbangan. Jangan dipaksakan untuk pemenuhan perangkat itu dengan melibatkan orang tua itu terkesan menjadi sebagai iuran gitu kan. Jadi diusahakan tidak muncul hal-hal seperti itu. Bagaimanapun harus memanage sekolah, jangan memungut atau meminta iuran dari orang tua siswa untuk pelaksanaan ANBK. Untuk paling sederhana, paling ringan saja tadi disampaikan ada 7 perangkat, 7 laptop ya. 5 untuk peserta, 1 untuk proktor, dan 1 untuk cadangan. Barangkali hal demikian masih bisa diusahakan, gitu ya. Tetapi bukan dengan cara membeli ya pengadaannya. Wajarlah kalau pinjam meminjam, misalkan itu masih bisa diupayakan. Di kami dari Dinas Dikbud diupayakan ya tidak dilakukan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan iuran pungutan atau dari orang tua, ya kan? Jangan dikondisikan seperti itu. Begitu, Mas Arifin, atas satu buah pertanyaan dari perwakilan orang tua. Ada pertanyaan lain? Demikian, Bapak Ibu, tadi sudah dijawab oleh beliau. Jadi sebenarnya jelas, peruntukannya dananya terkait dengan ANBK, dan mungkin sedikit solusi barangkali ini bisa dipakai oleh teman-teman sekolah
terkait dengan kekurangan sarpras, ya Bapak Ibu semuanya. Tahun kemarin kami sudah maksimal, kami sudah berusaha untuk bisa menyampaikan ke sekolah Pak Kasih bahwa sebenarnya kita tuh bisa pakai model sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi modelnya apa sih, model sharing itu seperti apa? Jadi kita bisa berbagi di lingkup sekolah. Misalnya dalam satu sekolahan kita punya murid misalnya 20 atau maksimalnya kita pakai 30. Kita cukup menggunakan 7 perangkat, kita bisa itu kita coba cari di sekolah itu. Bapak Ibu guru punya laptop enggak? Ayo sekolah punya berapa? Bapak Ibu guru punya berapa? Masih kurang. Ayo kita ngobrol dengan orang tua murid Pak Kasih. Itu mungkin salah satu cara kita ngobrol dengan orang tua murid. Nopo apa dia tidak ada yang punya satupun? Kan itu mungkin bisa dari kelas 1 sampai kelas 6 lah. Kita coba. Misalnya dengan seperti itu, Pak, kayaknya dengan jumlah 30 terlalu lama nanti pelaksanaannya. Oke, kita sharing lokasi. Misalnya di satu sekolah di lingkup sekolah Bapak Ibu ternyata ada sekolah terdekat 2. Ayo kita sharing, kita gabungkan perangkatnya jadi berapa. Jika semakin banyak perangkat di situ, otomatis kita bisa berbagi jadwal dengan sekolah tetangga Pak Kasih. Mungkin itu bisa ya ke depan kita bisa lakukan, meskipun tadi sudah disampaikan Pak Kasih bahwa penjadwalan sesi sekolah yang menentukan sesuai dengan pos jelas itu. Namun demikian, jika memang diperlukan adanya sistem sharing ya Pak, sistem kerjasama antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, itu pun akan lebih baik. Jadi jangan sampai karena kita SD yang nggak punya apa-apa, akhirnya SD itu mau diam, mau mending menumpang kemana, akan malah tambah berat nantinya. Mungkin kita coba ngobrol dengan satu gugus, dengan SD tetangga, itu salah satu solusi-solusi kami yang sudah kami terapkan di beberapa kecamatan Pak Kasih kemarin. Yang sudah kami terapkan itu di beberapa kecamatan, salah satu contohnya itu di Pekanbaru, kita sharing seperti itu. Dan sedikit untuk informasi kepada teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, dan ada pengawas juga bahwa Kabupaten Tegal tahun 2021 itu sudah ada 4 kecamatan yang 100% mandiri. 1 kecamatan Dukuwaru, 2 kecamatan Slawi, kemudian 3 kecamatan Margasari, 4 Warujo. Tahun 2022, Pak Kasih, kami mohon dukungan, kami sangat berharap tahun ini kita bisa mandiri 100% dan full online 100%, Pak. Mohon dukungan. Jadi nanti bagi sekolah-sekolah yang memang perlu apa ya Pak, semacam apa ya Pak, perlu pendampingan. Perlu pendampingan, jangan sungkan ke dinas, jangan sungkan ke kami, mungkin ke saya atau Pak Kasih, kita siap bantu. Termasuk koneksinya bagaimana, kita coba carikan solusi, karena pengalaman kemarin Pak Kasih bahwa di beberapa kecamatan itu yang 100% mandiri, contohnya di Margasari itu, di sana itu sinyal sangat susah Pak, meskipun dataran rendah. Ya kami sampai bingung. Contohnya saja itu di wilayah Margasari Utara. Itu mereka sekolah itu nggak ada koneksi WiFi HP itu sangat tidak bisa. Jadi mereka menggunakan tembak Pak. Jadi nembak ke suatu tempat yang di situ direlay untuk koneksinya. Alhamdulillah pelaksanaan kemarin sukses Pak. Mungkin Pak Kasih bisa nambahin semangat teman-teman semuanya. Saya tegaskan kembali, terima kasih Mas Arifin. Saya teringat bahwa Dinas Dikbud tadi sesuai dengan poin M, memberikan atau membuat kebijakan tersendiri. Di Juknis itu tidak ada tentang sistem kolaborasi. Nah, maka tahun kemarin kami kembangkan. Ada 2 sekolah, SDA hanya punya 3, SDB hanya punya 4. Itu bisa kolaborasi, dan model itu tidak ada di Juknis, tidak ada di pedoman di kementerian, tetapi kami kembangkan seperti itu untuk meminimalisir penyiapan yang dirasakan berat oleh sekolah, gitu kan. Makanya kemarin kami kembangkan dan memang ada beberapa sekolah yang melaksanakan. Jadi jangan memaksakan mengadakan akhirnya meminta bantuan ke orang tua, ke komite. Toh kami sudah jalankan sebuah strategi dengan kolaborasi apa yang tadi disampaikan Mas Arifin, dan ternyata berhasil kemarin. SDA hanya hanya punya 3 laptop, waduh tidak punya, sedangkan minimal 5 ditambah 1 cadangan dan 1 proktor sehingga 7. Nah kan bisa berkolaborasi dengan
SD lainnya yang terdekat. Bagaimana pelaksanaan? Kementerian kan sudah menyediakan jadwal yang tidak seperti UN, satu hari cuma tidak. Ini ada beberapa sesi, ada beberapa gelombang, sehingga memungkinkan. Dan satu hal yang unik, temuan kemarin, ketika menggunakan WiFi tanpa router atau tanpa mikrotik, malah lebih aman dengan menggunakan tethering dengan satu HP. Itu adalah pengalaman kami ketika memonitoring kemarin, itu yang terjadi Pak Arifin di Warureja, kebanyakan menggunakan tethering karena tadi kaitan dengan sinyal. Nah, hal-hal yang temuan di lapangan kaitan dengan kendala apapun sangat kami butuhkan ke Dikbud. Misalkan tadi SD tertentu memang tidak ada jaringan, tidak apa. Untuk kami tindak lanjuti ke pemerintahan daerah, baik melalui Kemkominfo-nya, kemudian saluran mungkin bisa sampai tembus ke kementerian. Karena kaitan dengan sinyal, kaitan dengan jaringan, itu tidak bisa ditangani secara langsung oleh satuan pendidikan ataupun oleh kami secara langsung dieksekusi. Kami hanya bisa menindaklanjuti, kemudian menyampaikan kepada pihak yang kompeten. Jadi sekali lagi atas pertanyaan tadi terhadap pungutan iuran kepada orang tua siswa melalui komite, dihindari. Karena kami telah menyiapkan satu bentuk, satu form, silahkan kolaborasi dengan SD terdekat, gitu ya, dengan 3 komputer, 2 gotong royong pengadaan perangkat seperti itu. Mudah-mudahan ini dipahami, dipedomani, dan ternyata pengalaman tahun kemarin bisa dilakukan. Kenapa tahun ini tidak bisa? Itu ya Pak Kasih. Kemudian ini sedikit tambahan informasi bahwa pelaksana ANBK itu kan sebenarnya ada 3 Pak, tiga istilahnya jenis. Yang pertama adalah sekolah reguler, yang pertama adalah PSP atau program sekolah penggerak, dan yang ketiga POP. Nah, mohon Bapak Ibu semuanya untuk bisa dicermati bersama, karena tahun kemarin ada Pak, jadi kasus itu muncul, Mas kok di SD saya ada kelas 4. Nah, ini yang mereka itu malah nggak tahu. Saya nanya, Bapak Ibu sekolahnya apa sih? Ya, mereka ada salah satu masuk di dalam POP atau salah satu di PSP, itu ada perbedaan Pak Kasih. Jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan ke ini biar teman-teman juga nggak kebingungan, karena jelas nanti efeknya ada Pak, termasuk yang AKM. Karena kemarin ada yang 5 sekolah itu mereka ternyata POP dari Tanoto Foundation, kemarin kita sampel 1, kemudian dari Ma'arif juga itu 1. Jadi kemarin kita ada itu Pak. Jadi biar teman-teman di satuan pendidikan juga nggak bingung. Oke, terima kasih. Saya mungkin akan sampaikan, berikan penjelasan terkait dengan ada 4 sekolah di Kabupaten Tegal yang melaksanakan AKM kelas 4. Saya sampaikan bahwa jenis AKM itu kan ada AKM nasional, AM, dan AKM kelas. Nah, kemarin yang 4 di Kabupaten Tegal adalah sampel yang ditetapkan oleh kementerian, tetapi sampel tersebut khusus bagi sekolah-sekolah POP tadi. Nah, di beberapa kabupaten jumlahnya tidak sama, ada yang 4, ada yang 5, gitu kan. Nah, tetapi tidak ditetapkan berdasarkan rasio jumlah sekolah dalam satu kabupaten. Yang menetapkan itu adalah kementerian. Nah, bagaimana kaitan dengan sekarang untuk sekolah PSP yang angkatan kedua sudah ada sekolah penggerak. Bagi sekolah-sekolah penggerak kami masih menunggu informasi apakah selain AKM ya untuk kelas 5, apakah AKM kelasnya juga akan dilakukan kepada 34 sekolah penggerak di Kabupaten Tegal yang sudah ditetapkan oleh SK Kementerian Angkatan Kedua, dan ini masih menunggu untuk angkatan ketiganya. Jadi kaitan dengan itu sekali lagi, apakah
SD-SD yang lainnya yang tidak ditetapkan PSP atau POP tadi, apakah ada yang kelas 4-nya? Bapak Ibu jangan merasa was-was, khawatir. Penetapan itu bukan oleh Kemdikbud, bukan oleh Dinas Dikbud, tetapi oleh Kementerian. Tahun kemarin itu hanya sebagai sampel. Hanya sampai sekarang regulasi terakhir apakah 34 sekolah yang PSP yang sudah ditetapkan selain AN, ya, selain AKM nasional, apakah juga melakukan AKM kelas untuk kelas 4-nya atau kelas 1-nya, itu kita masih menunggu kebijakan atau regulasi terbaru dari kementerian. Begitu Mas Arifin untuk 34 sekolah aja. Tetapi yang 34 sekolah tetap melaksanakan AKM nasionalnya tetap, karena itu sebagai proses untuk output ke rapot pendidikan nanti. Oke, Bapak Ada Ibu, pertanyaan lain nggak? peserta rakor sosialisasi ANBK ini untuk fasilitas audio sudah dibuka. Monggo barangkali ada yang mau langsung live untuk menanyakan terkait dengan ANBK, monggo bisa langsung bertanya, bisa dibuka audionya. Kemudian sedikit tambahan Pak Kasih bahwa peserta itu meskipun di sini tertera 119, ternyata ada beberapa kecamatan yang mereka bergabung. Bergabung satu gugus seperti itu. Jadi di sini hanya kelihatan 118. Oh iya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ini kemudian untuk yang ini ada sedikit masukan dari Jatinegara terkait dengan ini, terkait dengan penambahan anggaran untuk IT. Kami tidak kurang-kurangnya selalu berkoordinasi dengan Sarpras, dengan seksi Sarpras SD untuk bisa melengkapi kebutuhan laptop Pak untuk kegiatan ANBK. Dan alhamdulillah untuk tahun 2022 juga ini sudah ada laporan ke kami, ada beberapa sekolah yang ini barusan tadi di Lebakview sudah WA saya, Pak saya dapat Chromebook. Ini apakah bisa dipakai untuk ANBK? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi sekali lagi untuk Jatinegara yang sudah menyampaikan ini sudah kami follow up terus, Bapak Ibu, kami bantu terus. Kami selalu untuk terkait dengan kesiapan Sarprasnya, kami selalu meminta ke Sarpras. Meskipun kita juga harus menyadari bahwa semua tergantung dari kondisi keuangan negara, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung. Silakan. Dari Bala Pulang barangkali atau Bumi Jawa. Atau mungkin langsung saja mungkin yang ini saya lihat tadi sepertinya ada beberapa SD yang tahun kemarin ikut tahun yang kemarin melaksanakan ANBK mandiri. Monggo mungkin bisa menyampaikan di sini atau menyampaikan saran, masukan untuk ke depan untuk pelaksanaan 2022. Sambil menunggu yang akan bertanya, saya sampaikan Mas Arifin bahwa bidang pembinaan SD memiliki program untuk ke depan akan membuka media publikasi dan sekaligus akan membuka semacam webinar berseri sama. Jadi dalam rangka memberikan penguatan pemahaman untuk mengurangi terjadinya distorsi informasi, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan virtual dengan memanfaatkan Zoom meeting ataupun menggunakan live streaming. Jadi insya Allah kaitan dengan kurikulum, IKM, kaitan dengan ANBK, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan berbasis virtual, jadi akan melakukan Zoom meeting dan juga akan melakukan melalui live streaming secara berseri. Mudah-mudahan program ini nanti berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan dan juga mengurangi terjadinya hal-hal kekurangjelasan informasi. Jadi bidang pembinaan SD nanti akan membuat semacam webinar berseri
untuk materi-materi tertentu akan kami lakukan. Tetapi kami tidak akan menyita dan akan memilih waktunya yang tepat sehingga aktivitas kegiatan pembelajaran di SD masih tetap terlaksana. Kemudian di sesi-sesi tertentu kami bisa melakukan webinar berseri. Jadi tidak memotong misalkan hari Selasa ketika efektif diganggu oleh webinar berseri, akhirnya berdampak terhadap pembelajaran. Mungkin yang lebih senggang biasanya di hari-hari Sabtu, waktunya agak longgar. Tetapi tidak mungkin juga kami melakukan kegiatan webinar di hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari istirahat. Jadi Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu kepala sekolah, juga para pengawas yang sekarang sudah hadir secara virtual, insya Allah kami akan intens terus mengembangkan kecanggihan teknologi sebagai media saluran penyebaran informasi kepada satuan pendidikan di 18 kecamatan di Kabupaten Tegal. Ini sekedar informasi, insya Allah kami tengah menggodok merancang program-program itu sehingga para pengawas para pengawas juga nanti tetap bisa sebagai narasumber untuk menyampaikan di media publikasi bidang pembinaan SD. Monggo, kalau ada yang dari Bumi Jawa Dapin 1, monggo sudah raise hand. Terima kasih Pak Revin dan Pak Aan. Saya ingin menanyakan, kebetulan kemarin kan di SD kami itu secara fasilitas atau kelengkapan dari laptop maupun Chromebook yang dimiliki itu kan 15. Tapi di saat pelaksanaan itu terjadi kendala, Pak. Sementara data yang sudah masuk sana kan jumlah Chromebook yang dimiliki 15. Bagaimana kalau nanti di pelaksanaan UNBK 2022 itu kemarin kendalanya begini, Pak. Dari 15 Chromebook yang kami miliki itu tidak bisa beroperasi secara maksimal, Pak. Sehingga ketika pelaksanaan itu kami harus mengantri. Yang bisa maksimal itu hanya 7 kemarin. Jadi maksud kami seperti ini, ketika data kami itu di sana Chromebook-nya ada 15, di saat pelaksanaan nanti istilahnya diganti, misalkan yang kemarin kan berarti 2 hari pelaksanaan. Nah itu untuk merubah itu biar tidak terkendala sampai ada anak yang telat mengikuti, itu apakah boleh infrastruktur yang dimiliki itu dirubah, Pak? Itu bisa apa tidak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Itu berdasarkan pengalaman tahun kemarin. Oke, matur nuwun nggih. 21 Pak, ini kayaknya tahun kemarin juga ikut pelatihan dokter. Kita sempat ketemu dan sebelum beliau Pak Kasih menjawab sedikit mungkin saya coba untuk ini nggih. Kaitan dengan teknis yang tadi disampaikan terkait dengan Sarpras itu kan yang mengisi adalah sekolah. Itu akan muncul dulu kita menggunakan Verkaltik. Kalau sekarang itu kita sudah berubah Pak, jadi 1 di Lead ANBK. Nanti kedepannya kita langsung kami yang pegang medali tidak melalui Verkaltik. Jadi nanti begini ya, meskipun itu di sana munculnya adalah 15, sebenarnya kan pengaturan sesi sekolah bisa Pak. Ya sekolah bisa ngatur sendiri Mas. Jadi tidak harus misalnya di situ adalah 15, kita paksakan plotting 15. Karena jika plotting 15, jenengan akan merasa kesulitan dengan kasus yang tadi ya. Kasus tadi jelas. Jadi pihak sekolah kurang mengantisipasi Pak. Ya, jadi sepertinya sekolah merasa, oh aku udah 15, pasang semua. Padahal kita juga harus punya antisipasi bahwa jumlah perangkat kita 15, perangkat elektronik itu kan kita juga tidak tahu ya Pak, pada saat dilaksanakan dilalai. Nah itu yang kendala teknis itu yang kita tidak akan bisa menolak itu. Tapi kalau kita punya cadangan persiapan 15 kita pakai 10, 5 kita singkirkan lah, 5 untuk cadangan itu bisa. Ya nanti kita nanti ini kita akan mulai pendataan mungkin nanti dimulai akhir Mei. Kita mulai strength di ANBK-nya, di Sarpasnya dan pesertanya Pak. Jadi nanti kita fokus untuk koordinasi dengan teman-teman sekolah. Jika memang perlu koordinasi dengan kami, silahkan, jangan sungkan-sungkan. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Kasih, kita akan ada beberapa kegiatan lagi termin untuk bisa nyambung.
untuk bisa nyambung ke depan supaya pelaksanaan ANBK bisa berjalan dengan lancar. Oke, monggo Pak Kasih kaitan dengan tadi yang disampaikan oleh teman kita dari Bumi Jawa. Oke, terima kasih Pak Adi. Sehat Pak Adi? Pak Adi siapa ya? Ya Pak. Oke. Soalnya sih pakai blangkon jadi lebih cakep kelihatannya gitu kan. Oke. Ya Pak. Terima kasih Pak Adi. SD Bumi Jawa 1 memang memiliki Chromebook, mendapat bantuan Chromebook sebanyak 15 ya Pak Adi ya, tahun kemarin ya. Iya Pak. Nah, saya akan memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan ANBK. Jadi supaya mudah dicerna, mudah paham lah. Istilahnya perangkat itu kan ya. Jadi pelaksanaan ANBK itu membutuhkan perangkat sesuai dengan spesifikasi. Nah sekarang beda antara laptop dengan Chromebook. Jadi kalau Chromebook tidak memiliki hard disk, gitu kan ya. Tetapi kalau laptop kan ada hard disk. Sehingga bermain Chromebook adalah bermain cloud, bermain digital. Jadi dibutuhkan apa? Berarti akses ke digital itu. Karena tempat berbeda antara di depan alat yang kita gunakan, perangkat yang digunakan, dengan tempat penyimpanan data atau tempat akses. Nah maka dipastikan di situ bagaimana akses dari masing-masing alat. Ketika bekerja lebih dari satu alat, maka ada hal lain yang harus dipertimbangkan, yaitu bagaimana ketersediaan internet dan bagaimana mengatur gitu kan jalannya internet pada masing-masing laptop gitu kan. Meskipun spesifikasi tadi perangkat sama, oke, penangkapan untuk sinyalnya sudah sama nih. Ada misalkan 15 laptop, 15 Chromebook, sama spesifikasinya semuanya. Oke, itu kemampuan alat itu sama. Tetapi sekarang ketika kita bicara online, maka akan berbicara internet. Nah, perjalanan internet saya katakan bahasa mudah Pak Adi ya. Perjalanan internet ke masing-masing laptop ya, ke masing-masing Chromebook itu akan dipengaruhi dengan mungkin jarak antara laptop 1 dan laptop 2 ke tempat titik itunya mungkin tidak sama gitu kan. Ya. Mungkin tidak sama ya. Nah, oleh karena itu saya kemarin tidak memantau secara langsung apakah menggunakan alat lain yang disebut pembagi, yang disebut mikrotik gitu ya, atau router gitu kan. Sehingga kalau misalkan berapa sih kecepatan MPBS dari internet atau wifi yang ada, misalkan taruhlah sekian MPBS. Kalau dibagi dengan kecepatan tadi berpengaruh terkait radius, jarak laptop yang satu dengan yang lain saya yakin tidak tumbuk-tumbukan kan, pasti dijejer sehingga jaraknya kan berbeda kan, jarak yang satu dengan yang lainnya. Nah, otomatis ketika jaringan yang disediakan dengan situasi beragam atau situasi berbeda, nah itu akan berpengaruh. Bagaimana solusinya? Ya itu harus disediakan alat, gitu kan. Jadi kita tidak terlalu apakah menyalahkan perangkatnya, apakah semuanya bersistem. Kita harus bersistem. Dipastikan ada alatnya, misalkan untuk pembaginya, sehingga tidak main rebut-rebutan, gitu ya. Antara perangkat satu dengan perangkat yang lain itu rebut-rebutan. Nah, bagaimana solusinya? Ya satu tadi harus menggunakan perangkat lain. Yang kedua betul tadi kata Mas Arifin, tidak terlalu harus memaksakan punya Chromebook 15 digunakan semua, tetapi menyesuaikan dengan kondisi tadi jaringan, memastikan kondisi internet. Ya sudahlah pakai 10 saja, misalkan cadangan. Itu silakan. Jadi intinya bagaimana berdasarkan pengalaman tahun lalu meminimalisir kelemahan itu jadi pembelajaran yang berharga. Jadi saya sarankan ke SD Bumi Jawa 1 berdasarkan pengalaman tahun lalu, insya Allah kalau bantuan Chromebook yang dari sana secara persyaratan ya sudah memenuhi semua persyaratannya. Tetapi tadi bagaimana ketika pelaksanaan perlu diperiksa, perlu diverifikasi Mas Adi lebih lanjut kaitan dengan jaringan, karena pelaksanaan terkait jaringan.
selain jaringan, bagaimana kalau menggunakan bersamaan? Ada butuh alat lain, pembagi, ya itu yang lebih. Pak Adi, kalau kemarin memakai router atau pembagi mikrotik tidak dari wifi-nya? Pakai router, Pak. Hah? Pakai router. Oh, pakai router. Tapi ternyata setelah kami periksa, Pak, ternyata dari 15 Chromebook itu yang bisa mengakses internet di sinyalnya itu maksimal, itu hanya 10, Pak. Dan bahkan yang satu itu malah sudah rusak, Pak. Itu. Kemarin setelah pelaksanaan itu coba saya cek, ternyata memang yang istilahnya bisa dioperasionalkan secara maksimal itu hanya 10, Pak. Yang kami tanyakan di sini, nanti di saat pendataan Sarpras itu, berarti saya mengisinya 15 apa 10 saja gitu, Bro, Pak, maksudnya. Iya, Pak. Gini, nanti kami akan siapkan yang disiapkan benar-benar fix, bukan pengakuan jumlah banyak, tetapi nanti akan siapkan laptop misalkan Chromebook yang dimiliki sekian 15, tetapi yang siap digunakan sekian, itu akan kami siapkan, tidak harus memaksakan kaitan dengan kondisi laptopnya. Padi ya, nanti kami akan siapkan form punya laptop 15, tapi yang digunakan 10. Gitu, jadi ada kepemilikan dan yang digunakan, ataupun yang lain tadi butuhnya 7, punya laptop 3. Bagaimana pemenuhannya? Peminjaman dari lain. Nah, itu hal seperti itu nanti akan kami siapkan. Begitu Pak Adi, ya, terima kasih. Terus sekali pertanyaannya, mudah-mudahan mewakili bagi sekolah lain. Dan ada satu lagi tuh yang bertanya. Oke, matur nuwun nggih, Mas Adi. Saya Pak Suwan. Oke, dari mana Pak? Arifin, tanya saya Pak. Oke, dari mana? Dari Gusi Temansumo, Lebak Siu, Agus Karir. Yo, nggih Pak Agus, monggo-monggo nggih. Silakan Pak Agus. Ngapunten. Terkait dengan pembiayaan tadi, dan saya merasa bersalah kalau kemudian tadi disampaikan tidak diperkenankan minta kepada orang tua. Karena kebetulan pengalaman yang lalu kami ngajak anak itu keluar karena di perangkatnya kami tidak memiliki, maka nginduk ke Selawi begitu. Dan di situ kami jujur minta anaknya membiayai sendiri ke Selawinya. Artinya biaya kendaraan bolak-balik itu kan sampai 5 kali dengan latihan dan seterusnya itu sampai pelaksanaan 5 kali PP berarti ke Selawi, ke SMPT Lomanul Hakim. Nah, apa kemudian untuk tahun 2022 ini masih tetap tidak diperbolehkan untuk sekedar membiayai transportasinya saja, gitu Pak Revin? Pak Agus. Terima kasih. Sebelum Pak Kasih ini menjawab, mungkin nanti bisa dijawab secara singkat gitu Pak, karena waktu kita sudah semakin siang, terbatas untuk pertanyaan yang lain. Nah, semakin siang sepertinya semakin ramai Pak. Jadi ini kayaknya kalau kita terus sampai ini banyak sekali masalah. Pak Agus, sedikit saya tidak akan melihat kemarin nanti untuk yang tadi pembiayaan nanti Pak Kasih yang akan menyampaikan. Kalau saya bicara tadi kami sudah sampaikan di depan bahwa tahun 2022 kita akan mencoba mendorong teman-teman sekolah untuk ayo kita mandiri, ayo kita melaksanakan sendiri. Berapapun jumlah murid yang panjenengan punya, Pak Agus punya kan, saya bilang misalnya 30 Mas, cadangan 5, oke, kita siap dengan perangkat 7 Pak. Insya Allah yang penting perangkat tersebut memenuhi spesifikasi teknis, speknya memenuhi. Panjenengan tidak usah repot, harus koyong-koyong Selawi. Jauh Pak, Lebak Selawi lumayan. Apalagi dengan pengalaman tahun kemarin, ini juga ada Pak Kasih dari kecamatan mana Mas Anang ini tadi? Saya bentar. Juga dari Kuci. Dari Kuci Kecamatan Bumi Jawa. Ini juga sekalian untuk menjawab buat sekolah yang lain terkait dengan pembiayaan tahun kemarin. Pak Kasih juga sudah menyampaikan teman-teman SD lumayan. Bapak Ibu lumayan dengan yang menumpang, khususnya kami tidak bicara yang mandiri, tapi yang menumpang itu sudah merasa keberatan. Cuma bicara keberatan mau mundur bagaimana Pak? Wong sudah kita sepakat dengan sekolah yang ditumpangi Bapak Ibu. Jadi harapan saya pribadi tahun ini kami mau mendorong panjenengan semua untuk mandiri, full online. Caranya pribadi Mas, ayo nanti kita bantu, kita bicarakan bareng-bareng. Mungkin itu Pak Agus singkatnya, biar nanti Pak Kasih untuk menjawab tadi yang terkait dengan pembiayaan tadi. Terima kasih
Pak Agus, sehat Pak Agus. Halo Pak Agus. Semoga Pak bisa. Oke. Jadi gini, kaitan dengan bagaimana anggaran atau biaya hanya untuk sekedar transport. Jika jauh, kirim bolak-balik simulasi segala macamnya. Sebenarnya resikonya bukan hanya transport. Kalau hanya mengandalkan keluar situ, apakah tidak ada waktu yang lain, kemudian keselamatan anak, semuanya itu beresiko. Lebih baik saya setuju tadi memaksimalkan dengan, saya yakin satu SD sekarang setiap guru mesti ada yang punya di SD itu, ya. Misalkan baru punya 3 laptop, lo kan untuk sekadar simulasi kan tidak harus maksimal semuanya, ya kan? Misalkan disediakan simulasi beberapa hari. Tidak semuanya dalam satu waktu maksudnya. Kan bisa bergiliran, itu kan kalau simulasi. Sehingga pada waktu momen pelaksanaan tadi, kenapa harus memaksakan menumpang di jauh misalkan. Bisa saja kan berkolaborasi misalkan Baksiu, Balaradin 1, Balaradin 2 kan dekat. Balaradin 1 punya 3 laptop, Balaradin 2 punya 4 laptop. Oke lah digabung gitu ya. Nah itu lebih baik daripada harus memaksakan siswa keluar ke sekolah lainnya gitu kan. Jadi intinya, apakah kalau hanya sekadar untuk transport boleh tidak diberikan atau sumbangan kepada orang tua? Perkara boleh kan kalau untuk transport silahkan saja. Yang penting kalau memang di dana BOS masih tercover, kenapa harus meminta? Karena seluruh rangkaian kegiatan konsekuensi pelaksanaan ujian harus didanai memang oleh BOS, gitu ya. Kalau untuk sekadar ongkos, kenapa? Apakah sudah tidak bisa ditanggulangi oleh BOS? Ya pertanyaannya begitu, gitu kan ya. Kenapa tidak ada solusi lain? Jadi hal-hal seperti itu jangan menimbulkan hal-hal kegaduhan, tetap diupayakan seluruh penganggaran, seluruh penggunaan penyelenggaraan kegiatan ANBK semuanya bersumber pada kegiatan anggaran BOS. Diminimalisir terjadinya adanya sumbangan, adanya bentuk bantuan apapun untuk pengkondisian ANBK. Begitu ya, nampaknya masih ada yang bertanya. Ada lagi Pak, ini sedikit nambahin mawon tadi sempat disinggung terkait dengan pelatihan proktor nggih. Untuk tahun 2022 itu untuk pelatihan proktor untuk dinas itu kita fokus ke kecamatan ya Pak, ke KWK. Jadi nanti terus proktor yang di sekolah bagaimana? Nah, kami kembalikan ke masing-masing kecamatan. Silakan. Jadi nanti masing-masing kecamatan silakan untuk menentukan kegiatan pelatihan proktor selanjutnya. Kalau memang dirasa membutuhkan bantuan dari dinas, monggo silakan bisa menghubungi kami supaya bisa kami bantu proses selanjutnya. Jadi pada intinya tadi juga disampaikan Pak Kasih terkait dengan bagi yang sudah mandiri semua, ya, beberapa kecamatan itu kan tidak akan kita verifikasi, ya Pak. Jadi kami akan melakukan verifikasi kepada sekolah-sekolah yang baru akan mandiri, gitu kesiapan sarplasnya. Monggo tadi sepertinya Pak Zamani dari Lebaksio ada pertanyaan. Ya, monggo, silakan. Ya, ini Pak, ini dari Lebaksio 1. Segitu 1 Pak. Halo. Ya. Pelaksanaan PNBK kemarin itu ada satu sesi yang tidak bisa melaksanakan karena kendala teknis. Itu apakah masih bisa diulangi lagi atau di mana? Tetapi karena pada saat tahap kedua kita nggak ada informasi untuk ikut lagi. Kemudian ini Pak, orang tua ini juga bertanya hasil ANBK-nya bagaimana ke Lebaksio 1. Kita juga belum dapat informasi hasil ANBK-nya, sehingga untuk tindak lanjutnya kan kita belum tahu juga. Mas Jaman Tinggi, kita sudah menangkap arahnya. Arahan Bapak. Terima kasih Pak. Pak Kasih bisa secara singkat 5 menit ya. Saya sampaikan begini. Mas Joko, Pak Joko di belakangnya ada siapa tuh Pak Jamani? Pak Jamani. Pak Agus siapa ya? Gimana Lebaksio Kidul 1 sehat semua? Halo.
koneksinya. Oke, baik. Ada pertanyaan satu terkait dengan kegagalan yang disebabkan oleh berbagai faktor ya. Mungkin ada sinyal, mungkin apa. Apakah bisa diulangi lagi sekarang? Jawabnya tidak bisa karena sudah tahun ANBK 2021 sudah selesai. Karena rapot pendidikannya sudah keluar. Artinya